Tapi bukannya motivasi mereka datang juga dari misalnya kalau ada penjualan yang besar gitu. Nah, istilahnya kan kompetisi healthy kan juga di-create berdasarkan hasil dong. Contoh kalau misalnya di market gitu kan, ya ntar wah dia jualan itu banyak gitu. Ya gue juga mau kayak gitu. Nah, how do you create this sort of healthy competition di platform Pinterest? Satu hal yang gue pribadi ketemu ketika mulai ini adalah memang nggak semua artis punya, ini nggak mengeneralisasikan ya, tapi mohon maaf nih teman-teman artis. Abis itu capek semua. Ini memang mereka itu nggak semua punya sense of business dan marketing, which is kita nggak bisa pungkiri bahwa teman-teman artis kan memang lebih kuat di otak kanannya, gitu. Nah, Pinterest hadir untuk coba fill in the otak kiri, sisi otak kiri lah. Bagaimana kita bantu marketingin, kita bantu produksiin, segala macam financial stuff, sampai pengiriman ke customer, the business side lah. Nah makanya teman-teman artis yang udah join, mereka testimonialnya adalah mereka seneng dalam arti beban mereka teringankan. Sebelum join Pinterest ada satu yang kasih testimonial, Kevin, sebelum Pinterest karya saya tuh cuma di kertas. Karena kebetulan watercolor, cuma di kertas di belakang meja saya. Tapi sekarang saya bisa jadi bantal seperti ini nih. Ini watercolor ya? Ini watercolor ya. Ini namanya Nela Maretti. Dia punya alias si Bebo. Iya, dia watercolor tadinya cuma di kertas, tapi lihat aja sekarang bisa jadi bantal, jadi casing, jadi notebook yang even sebelumnya mungkin dia nggak terpikirkan. Tantangan terbesar adalah yang pertama memang just I think mostly most startup menghadapi adalah tantangan pemasaran, ya kan? Bagaimana produk yang sudah bagus, yang sudah bisa mengerti pasar bisa dikenal. Karena kalau ditanya media untuk dicetak itu banyak sekali beragam. Tapi media mana yang kita mulai duluan? Produk mana yang kita mulai duluan? Nah ini kan sebenarnya kalau masalah printing kayak gini, kita bisa bilang di Indonesia juga sebenarnya banyak banget kan namanya printing gitu, dan apa namanya, apalagi di Indonesia yang terkenal tuh adalah kalau misalnya bajak membajak sebenarnya. Jadi kayak mengcopy karya gitu. Tapi kalau misalnya when it comes to karya gitu, karya seni kayak gini-gini, orang tuh suka nggak kerasa gitu, kayak udahlah bikin aja gitu. Nah ini how do you prevent that? Itu benar banget. Itu satu value kedua yang kita pegang juga. Bagaimana kita cuman memang support and mau menerima original content, original artwork. Bagaimana kita lakukan itu? Yang pertama adalah memang setiap artis yang masuk ke Pinterest kita lewat kurasi. Nah kurasi ini sedikit stalking. Sedikit background checking. Kepoin. Iya, harus ada gitu. Kalau bahasa Inggrisnya kepo ya. Bukan bahasa Inggris sih. Jadi memang kita yang syukurnya memang demi hari kan mulai banyak yang berdaftaran selain yang kita undang. Nah kita memang melakukan background checking throughout their profiles and portfolio di internet. Dan kita mencari memang yang punya karakter dan mempunyai track record yang baik, minimal mungkin sempat ikut acara apa. Nah dari situ juga kita melihat artworknya, karena I don't think kita bisa cuma menerima artwork yang bagus select doang, karena itu subjektif banget. Tapi kita mencari memang mereka itu yang membuat artwork yang original, bukan fan art, gitu. Tapi tetap masih ada yang lolos. Jadi kita tetap for some time kita terima artwork Star Wars, meskipun kita demen Star Wars ya. Artwork Marvel. Tapi sorry to say kita tegur, kita turunin. Gitu. Karena memang kita part of our part is kita edukasi juga ke artis, pede aja sama karya sendiri dan be kreatif, ya kan? Dan nggak mesti memang harus ambil dari copyright orang lain. Of course, I'm very sure you have a lot of dreams yang coming up in the future. Apalagi dengan melihat pergerakan dari beberapa
business model yang sekarang ada di dalam Pinterest sudah berkembang nih dari mulai cetak foto, sekarang udah lebih seksi, ada shop yang collaborate with a lot of artists. What's in the future for you gitu, dan kira-kira challenges-nya apa?